Saya bolak-balik ke sini kok nggak kelihatan. Di sini ada kafe. Yang bener, Mbak, saya bertanya berulang-ulang. Saking penasarannya, kok baru berapa hari gitu. Padahal saya di sini tuh udah 1 bulan. Nggak tahu kenapa tiba-tiba kalau habis maghrib pasti basi. Kalau dagangan yang lainnya laku. Laku, Mang. Kopi dengan gacuan itu laku. Laku, Mang. Cuman itu aja, Mang. Jadi masalahnya di geprek ini ya. Iya, dikeprek. Saya udah pusing banget waktu itu. Udah mau gimana, udah pusing pokoknya. Sampai udah nangis saya setiap hari itu. Masih berani usaha kapok nggak? Kalau usaha seperti kuliner saya Trauma. trauma, Mang. Ketatnya persaingan di bidang usaha tak bisa lepas dari adanya pengaruh mistis, mengirim santet pada pesaing usaha demi menghancurkan bisnis yang dijalankan hingga membuat bangkrut. Kebangkrutan usaha ini dialami oleh Mas Herdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Malam Mencekam? Dimanapun sobat berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya, dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sobat, hari ini kita ketemu kembali dan ada narasumber yang akan menyampaikan kisahnya. Ini kejadian tahun 2017 nih ya. Iya, betul. Nama narasumber kita hari ini adalah Mas Herdi. Herdiansa. Iya. Lengkapnya Herdiansa ya? Iya, betul. Mas Herdi aja lah biar Siap, singkat, padat. siap. Apa kabar Mas Herdi? Alhamdulillah baik, Mang. Mas Herdi ini waktu masih bujangan ya Iya, kisahnya? waktu masih bujangan. Katanya usaha kafe juga ya? Iya, kafe. Hebat nih waktu muda tapi udah punya usaha Iya, kafe ya? alhamdulillah, Mang. Pengen mandiri. Berapa lama waktu itu usaha kafenya? Alhamdulillah, Mang. Sebentar. Sebentar. Iya, sebentar. Bertahan berapa? Nggak sampai 1 tahun, Mang. Kalau nggak salah itu saya limpahkan kontrakan itu bulan 6. Berarti sekitar 8 bulan, Mang. 8 bulan? Iya, 8 Karena bulan. persaingan Betul, Mang. usaha Iya. dengan kafe yang lain? Udah nggak kuat soalnya. Oh gitu. Iya, udah Ada nggak serangan-serangan gitu ya? Iya, betul, Mang. Kesel nggak waktu itu? Ya nggak kesel lagi sih, capek. Capek batin, capek fisik juga, Kecewa ya? kecewa, terus kasihan juga sama yang kerja sama saya. Soalnya ya ada beberapa korban juga. Gitu. Jadi membuktikan bahwa persaingan bisnis dengan bantuan dunia goib tuh ada ya? Ada, Mang. Bukan Ya. bohong ya? Bukan, ini yang saya alami 2017. Oke. Sekarang apa aktivitas? Aktivitas jualan online, Mang. Jualan apa? Peci, Mang. Peci? Sarung, baju koko gitu. Ya. Oke, baik. Ya. Sobat Malam Mencekam, jangan kemana-mana. Untuk yang sedang merintis usaha juga, dengarkan kisah ini mungkin bisa menambah informasi ya, bahwa usaha itu tentu saja ada rintangan lainnya. Rintangan nyata dan tidak nyata. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Mas Herdi. Ini, Mang, ceritanya itu saya kan 2012 masih di Jakarta, Mang. Masih merantau. Nah, merantau ya sekaligus mengenyam pendidikan S1 gitu, Mang. Nah, pada waktu itu pas ketepatan libur, saya izin dulu sama orang tua. Terus saya izin pamit bahwa saya mau main ke salah satu pondok pesantren yang ada di Kediri gitu. Terus saya langsung beranjak ke Kediri karena sudah diizinkan sama orang tua. Itu belum sempat pulang ke Indramayu. Nah, 1 minggu kemudian saya betah di sini. Nyaman, orangnya ramah, terus ya kalau di Jakarta kan makanan mahal, Mang.
Nah kalau waktu itu 2012 saya makan aja Messi 2.500 kalau nggak salah. Itu udah dapat lauk pauk, terus ada juga kerupuk itu makanya. Nah terus juga ya pokoknya suasananya enak, nyaman. Nah saya izin kembali kepada orang tua. Mih, saya izin pesantren di sini sekaligus ngelanjutin lah kuliah di sini aja gitu. Gimana kok pindah belum sempet pulang langsung minta izin pindah sekolahan dan ini mau pesantren. Ya udah karena di sini enak, nyaman. Ya udah kalau gitu kepengennya kamu ya silakan aja gitu. Singkat cerita Mang saya udah lulus kuliah dan saya udah izin boyong sama kiai saya. Nah setelah itu saya mencari pekerjaan Bang di tahun 2017 saya cari kerjaan awal 2017 saya dapat kerjaan di salah satu kafe di tempatnya di objek wisata yang memang banyak persaingan ini orang jualan. Maksudnya bekerja di situ? Iya. Belum usaha sendiri? Belum. Ini pertama saya kerja di situ. Nah, udah dapat 1 bulan, saya udah kenal sama teman saya yang satu pekerjaan, 1 bulan lamanya, terus 2 bulan, kemudian saya keluar, Mang Ai. Keluar karena saya lagi-lagi pengen mandiri, Mang Ai. Karena sebelum bekerja itu di pondok pesantren saya sambil jualan Mang jualan jaket, kaos itu di pesantren tapi ini jualan karena ya orang tua kan ya sekasihnya sih dikasih berapa saya dicukupin aja gitu. Nah, Berusaha mandiri ya? berusaha mandiri gitu. Nah saya keluar dari kafe tersebut saya ada dana Mang hasil daripada gaji tersebut nggak seberapa, tapi alhamdulillahnya itu ini Mang ada 2 teman saya yang dulu waktu itu di Jakarta mengamanahkan, nih saya ada uang kamu yang ngelola, saya juga satu laginya ada uang nih kelola kafe. Adi dari Jakarta, yang dari Tulungagungnya namanya Ridho. Nah dua-duanya itu ikut berinvestor. Saya juga punya pegangan sendiri. Waktu itu saya modal sekitar 10 jutaan Mang Jadi terkumpul berapa itu? Terkumpul sekitar kurang lebih 30 juta. Jadi bertiga ini memang sudah niat buka kafe begitu? Iya buka kafe. Tapi kalau yang 2 itu kan hanya sebatas investor saja karena memang jaraknya juga jauh. Kebetulan saya sudah ada di Kediri, saya udah tahu lokasinya, udah tahu apa wilayahnya di salah satu desa tersebut. Waktu itu teman saya yang di kafe kebetulan juga keluar. Nah saya sempat nih kontakan, WhatsAppan. Kamu sekarang kerja di mana? Saya lagi nganggur. Ya udah, kata saya ikut sama saya aja gitu. Ngapain? Ya buka usaha. Terus mau usaha apa? Kata kamu apa ya? Ini enaknya kopi aja. Ya udah, kamu kan dulu bisa masak nih, bisa bikin kopi juga ya. Saya juga bisa, cuman kan nggak kayak kamu yang sudah lama di situ kan. Sembari saya belajarin gitu buka usaha gitu. Ya udah kalau kayak gitu, saya ikut kamu. Di mana tempatnya? Nah ini, saya juga lagi nyari. Temenin dong. Ya udah, besoknya habis chatan,
nyari kontrakan, keliling sedesa itu nyari kontrakan. Pastinya kalau orang usaha yang murah Mang yang murah. Nah, nyari sampai beberapa hari nggak ketemu-ketemu, akhirnya ketemulah warung di pinggir jalan. Kita tanyakan kepada pemiliknya, waktu itu pemiliknya nggak ada karena memang ada tulisan ini sih Mang di kontrakan. Saya telepon aja, bisa ketemuan nggak? Ya udah kesini aja Kang, ke rumah saya. Ya udah, saya akhirnya meluncur beserta teman saya ke rumahnya. Berapa ini kontrakan? Ini biasanya 10 juta waktu itu. Lah, enggak ini apa ya nego dikit. Enggak bisa Kang, itu udah segitu, 10 juta itu udah umum bahkan kecil. Duh gimana ya? Saya pas-pasan modalnya. Ya namanya juga orang ini emang ya usaha biar ya semuanya bisa berjalan gitu. Gini Mang ya, ruko tersebut ukurannya 3x8. Ada WC-nya, terus ada dapurnya, terus yang depannya blong. Ya itu ya disekat sedikit aja sih, cuman buat dapur gitu. Ya di batin saya 10 juta kayak gini ya. Karena memang di situ kan persaingan usaha itu sangat ketat Mang. Terus juga banyak wisatawan di situ Mang. Nah, udah deal itu karena terpaksa nggak ada lagi. Memang tempatnya enak lah. Nah, setelah itu kita belanja sama teman saya yang namanya Edi. Udah belanja ya perkopian, terus ada juga roti, ada juga mie karena memang menu kami itu ini Mangai kopi, tapi kopinya kopi ini Mangai, kopi Nusantara seperti ada kopi Aceh Gayo, terus ada kopi Bali, terus ada kopi Lampung, ya pokoknya yang original gitu Mang, yang mendadak giling gitu. Terus karena teman saya itu bisa mie, sekarang itu namanya mie gacoan yang pedas itu Mang Nah udah kebeli semua, udah persiapan ini segala macam Mang persiapan ini udah beli kursi, beli meja itu mendadak semua Mang kulkas, terus kipas angin, ya peralatan dapur. Berapa hari kemudian terus buka, buka lancar. Namanya Falsafah Coffee Mang yang mana di situ menunya lebih ke perkopian gitu. Grand opening sempat saya juga ada masukan dari teman saya yang Edi itu ya, termasuk ya teman dan sekaligus karyawan saya. Nah itu ini idenya apa biar pelanggan apa datang semua atau ya kira-kira berapa persen lah karena kan baru dibuka. Ya udah gini aja, bikin voucher gratis kopi 2 hari. Nah, bikinlah saya voucher kopi gratis. Alhamdulillah Mang 1 hari 2 hari sampai 1 minggu itu konsumen banyak banget, banyak pokoknya, sampai saya itu apa minjem lokasi yang di samping ruko saya itu. Kalau kan itu kan di samping saya ada jualan sate itu Mang kalau dia tutup jam 10 saya izin, ini bakal rame biasanya jam 10 ke atas. Ya udah nggak apa-apa Mas. 1 minggu kemudian berjalan alhamdulillah, terus 1 bulan. Itu omset berapa itu? Omset waktu itu sekitar 500 Mang 400 500. Sudah bagus deh. Ya alhamdulillah Mang karena apa ya, saya juga nggak nyangka sih 1 hari udah dapet 400 500. Itu bukanya jam 5 Mang jam 5 sampai jam 12 malam. Itu bukanya 500. Nah, ada sepasang kekasih, nah saya cowok pastinya
saya menanyakan, karena saya sebagai ini kan pelayan sekaligus ya yang punya gitu. Mbak mau pesen apa? Ini Mas, menu apa di sini yang paling spesial? Ya di sini sih perkopian sama yang lagi hit ini mie gacoan. Oh ya udah, mie gacoan sama kopi. Nah, terus ya udah saya catat ya Mbak ya. Ini saya mau nanya, apa Mbak? Kata saya. Ini udah berapa hari di sini jualan? Langsung saya kan, loh, di batin saya di batin saya, kok berapa hari ya? Nah, saya jawab langsung, Mbak, ini kan hampir 1 bulan di sini. Yang benar Mas, 1 bulan, kata si mbaknya. Saya bolak-balik ke sini kok nggak kelihatan. Di sini ada kafe. Yang benar Mbak, saya sampai saya bertanya berulang-ulang. Saking penasarannya, saking apa ya di benak saya. Kok baru berapa hari gitu. Padahal saya di sini tuh udah 1 bulan loh. Nah, yaudah itu ya mungkin rasa penasaran saya itu ya sebatas itu aja lah. Enggak berpikir yang jauh-jauh gitu. Udahlah. Nah 1 bulan berjalan, omset masih normal. Terus bulan kedua menginjak bulan kedua kan ada titipan ayam geprek ada nasinya. Mas, kalau saya nitip di sini boleh enggak? Oh boleh Mbak, emang mau nitip apa? Ayam geprek sama nasi. Ya udah, kebetulan saya juga ada makanan yang ringan ini, ada roti sama mie gacoan. Kebetulan yang makanan berat sama kayak nasi itu belum ada. Nah 2 hari 3 hari berjalan normal sampai sekitar 2 minggu. 2 minggu berjalan dengan normal. Laku, ada yang beli. Laku, alhamdulillah banyak karena memang konsumen di situ kan berbagai berbagai wilayah. Ada yang dari Ternate, dari Papua, dari Makassar. Nah kebetulan ayam geprek saya itu harganya waktu itu 8.000 Jadi diserbu. Nah pertama kali si Mbak tadi nitip sekitar 10 biji. Itu ayam gepreknya aja. Kalau nasinya itu satu Cosmos Magicom. Nah 1 Magicom itu 2 minggu berjalan dengan lancar Alhamdulillah. Dengan adanya ayam geprek, terus mie gacoan. Jadi warung saya itu kafe saya semakin rame Sampai ya katakanlah ini kan batas daripada ruko saya. Nah di depannya kan langsung jalan Sampai parkiran itu ya hampir ke ini tengah-tengah jalan. Itu saking ramainya. Dua minggu udah berjalan dengan normal, lancar, dan omset juga alhamdulillah semakin bertambah adanya ayam geprek itu. Terus tiba-tiba habis maghrib habis maghrib itu saya udah ngelayanin berapa porsi ya, sekitar 5 porsian waktu itu. 5 porsi. Nah yang 5 porsinya itu saya mau nyentong nasi ini basi, lembek. Kan aneh saya. Loh kok bisa begini gitu. Terus yang temennya saya coba dicek, kamu dicolok enggak tadi? Dicolok dari tadi. Ini gimana ya kok tiba-tiba basi, padahal mah udah layanin 5 porsi. Itu sekitar jam 9
itu udah basi, ya kan secara logika lah kita masak nasi di ini ya Mang ya, di Kosmos. Di Kosmos itu kan nggak bakal basi lah. Kata saya sih, ya kata saya nggak bakal basi karena taruhnya di Kosmos, di Sebelumnya penghangat. juga nggak pernah basi kan? Nggak pernah. Tiba-tiba 2 minggu, setelah 2 minggu warung saya itu rame, ya tiba-tiba habis maghrib itu basi. Mau gimana lagi ya Mang Ai? Masa nasi basi ini dilayanin aja gitu. Jadi ya sia-sia itu yang sisanya itu yang belum kejual. Nah besoknya lagi si mbaknya yang menitipkan chicken tersebut sama nasi, gimana mas laris jualannya? Ya alhamdulillah laris gitu kata saya gitu. Terus ya udah saya nitip nambah nih kalau kayak gitu. Nambah berapa Mas? 20 kalau salah 20 Jadi di biasa. situ Mas ganti rugi ya? Alhamdulillah ganti rugi. Dibeli semua. Iya ya gimana lagi ya. Kenapa nggak jujur aja? Saya orangnya nggak enakan sih Bang Ai. Nggak enakan. Kalau nasinya basi, Iya. ayamnya sih enggak. Ayamnya enggak. Jadi dimakan sendiri aja itu. Ya dimakan sendiri sama karyawan. Seperti biasanya buka jam 5 atau paling cepet jam 4 saya buka. Nah ngelayanin orang ya, banyak konsumen, normal, masih normal Mang omsetnya masih normal. Terus kedua kalinya tiba-tiba kalau habis maghrib ini, habis maghrib pasti basi. Yang jadi anehnya kalau habis maghrib basi gitu Mang Ai. Kalau dari jam 2, jam 3, jam 4 meskipun saya belum buka ya Mang Ai, tapi kan nasi udah mateng duluan karena kan ditaruh di Kosmos. Itu sama sekali Mang Ai, sama sekali itu saya nggak jual chicken itu karena basi apa yang dijual. Karena kebanyakan di situ sama nasinya Mang Ai. Karena orang rata-rata di situ objek wisata di Kediri itu ya sama nasinya. Gitu. Saya bingung lagi, tanya sama teman saya, gimana ini kalau kayak gini terus kan saya bisa bangkrut. Ya kamunya sih orang udah basi nggak bilang jujur aja. Saya nggak enakan sama mbaknya. Nah, itu. Kalau dagangan yang lainnya laku. Laku Mang Kopi dengan gacuan itu laku. Laku Mang Cuman itu aja Mang Jadi masalahnya di geprek ini ya. Iya digeprek. Celetuk lah si teman saya tadi, si Edi, karyawan. Saya ada inisiatif, pade saya kan bisa soal nerawang, soal ngebatin. Spiritual. Katakanlah orang pintar Mang Ya udah coba aja tanyakan sama pade kamu. Ya siapa tahu ada apa-apa gitu. Yang pertama kejadian ditutup, ini nasi basi gitu. Kan saya juga kan namanya baru merintis 2 bulan Mang Kalang kabut saya baru segitu aja diuji, segitu aja udah gimana rasa cemas, rasa kecewa gitu. Nah esok harinya si Edi itu bawa air Mang sebotol Mang sebotol aqua dari padenya. Ini coba tuangkan atau siramin di depan ruko sampean. Barangkali ini wasilanya biar kebuka dan biar nggak basi. Gitu. Ya udah, sebelum dibuka warungnya, saya sama temen ini nyiramin Mang Cuman yang nyiramin itu saya. Kata saya, udahlah kamu aja yang nyiramin. Enggak, kamu aja, kamu kan yang pemiliknya. Ya udah, terpaksa saya nyiramin. Nyiramin pojokan, terus ya di depan ruko, di mana lagi ya? Kalau nggak salah di dapur. Di dapur juga kasih air yang dapat dari padenya itu yang sudah dibacakan doa-doa. Gitu. Nah, udah seperti biasanya
kita ngobrol sambil ngopi sembari menunggu konsumen. Nah, singkat cerita, habis maghrib setelah sholat ya langsung ke kafe lagi. Itu teman saya nih Mang. Teman saya habis sholat tiba-tiba panas tis Mang. Panas, dingin, badannya banyak keringatnya. Kan saya kaget. Tuh, tadi kan ngobrol biasa aja kamu, nyantai ngopi, kok tiba-tiba sekarang kamu badannya panas, banyak keringatnya. Apakah kamu demam? Kata saya. Apakah sampean demam? Enggak tahu saya juga. Nah, kan tadi kan habis ngobrol sebelum sholat. Ya udahlah, siapa tahu sampean ini demam atau ya kecapean, kelelahan. Ya udah pulang aja. Gitu. Enggak lah, saya di sini aja nemenin kamu. Kan baru kerja berapa jam, masa ninggalin kamu? Ya udah daripada nanti kenapa-kenapa, ya kan, masih mending sampean pulang aja. Terus keesokan harinya dapat kabar dari istri bahwa si Edi itu masuk rumah sakit. Rumah sakit. Ya udah, saya juga akan sebagai ya temen, terus dia juga bantuin saya. Nah, mulai ini gimana ya, mulai agak rasa kecewa, rasa khawatir, pokoknya pikiran saya amburadul lah. Apa diajak saya gara-gara saya ini baru 1 bulan masuk rumah sakit. Nah terus 1 minggu kemudian udah di rumah sakit, saya dikabarin lagi sama istrinya, Mas Her, si Edi itu penyakitnya nggak ada. Setelah dicek di ronsen, cuman yang jadi anehnya itu si Edi nggak bisa bergerak, tangan kaki cuma bisa ngomong aja gitu. Nah terusan kebetulan kalau si pamannya atau padenya itu kan bisa masalah seperti itulah, ngebantin atau nerawang gitu kan. Udah bilang sama si istri, ini mah bukan penyakit medis tapi non medis, udah pulang aja daripada di sini. Pulang ke rumah, dia bacain doa biar sembuh kan, biar sembuh ya. Cuman padenya ini nggak bisa nyembuhin Mang. Si istri bilang yang ngabarin saya itu mental. Pas dibacain doa atau apalah segala macam, karena saya juga artinya cerita itu dari istrinya gitu, ngabarin ya. Itu setelah dibacain doa apa segala macam, ternyata si Pade itu nggak bisa nangin sampai mental katanya. Itu nggak bisa. Nah habis ngobatin, karena beliau nggak sanggup, si Padenya nggak sanggup, telepon memang telepon sama temennya yang ada di Banyuwangi. Ini keponakan saya sakit di Guna-Guna. Udah 1 minggu di rumah sakit, setelah dicek di ronsen kata dokter nggak ada penyakitnya. Nih saya ngobatin tapi nggak bisa, nggak sanggup. Nah datanglah temennya si Pade itu, datang dari Banyuwangi, datang langsung ke rumahnya di Kediri. Nah, wah ini sih bener-bener kata temennya Pade itu, ini mah hebat orangnya, yang dukun atau apalah Mang itu. Oh ya, ini mah hebat, kamu aja sampai nggak sanggup, sampai mental ngobatin anak ini. Udah gini aja, insya Allah dengan izin Allah, kata insya Allah saya yang nyembuhin tuh. Nah nggak tahu ritualnya seperti apa.
itu bisa disembuhin Mang. Pokoknya lawannya berat, intinya lawannya berat. Kalah ya setelah temennya Pak Ade itu datang dari Banyuwangi, itu ya alhamdulillah sembuh Mang Ai. Sembuh, ini udah bisa berbicara dengan lancar, sedikit demi sedikit kaki, tangan, badan juga bisa bergerak gitu. Alhamdulillah sudah, ini pokoknya nggak usah dibales, nggak usah ya gimana-gimana, nanti juga ada imbalannya gitu. Artinya imbalan setelah melakukan yang guna-guna edit tadi, itu setelah kejadian tadi Mang Ai, setelah kejadian yang teman saya Edi itu sakit, itu omset menurun Mang Ai. Menurun, yang tadinya 400 tinggal 200 gitu. 1 minggu kemudian nih ceritanya udah sembuh nih Mang Ai. Datang ke kafe saya, alhamdulillah. Datang juga teman saya, katanya gimana kabarnya, Udah gimana? sehat ya? Iya alhamdulillah Mang, udah sehat Mang. Setelah berapa minggu, sekitar 3 minggu kalau nggak salah, itu baru sembuh Mang Ai. Alhamdulillah, dengan wasilah dibantu dengan 2 orang tersebut yang padanya itu kalah tanding ya, itu alhamdulillah. Nah gimana kabarnya Ed? Alhamdulillah baik, udah mendingan. Nah terus seperti biasanya buka, dia kan yang bisa masak. Gimana mau lanjut apa enggak? Insya Allah lanjut, cuman sebentar. Loh kenapa? Saya takut diguna-guna lagi, takut disantet gitu. Ya udah bantuin aja lah sebentar gitu. Messi ini Mang berlanjut sama ayam geprek tadi, Simbanya naruh, gimana Mas, kok berapa hari nggak minta gitu. Biasanya kan WA habis sekian. Nah pada waktu itu saya jujur Mang Ai, karena tadi kan nggak jujur nih saya tuh, 1 hari 3 hari karena basi terus, merasa saya ya kalau kayak gini mah bangkrut nih kata saya. Kalau kayak gini mah saya nombokin terus. Nah terus saya ngomong jujur sama Mbak ini, Mbak sebenarnya nasi Mbak itu bau. Loh kok bisa? Udah hampir 1 mingguan kata saya. Kok nggak bilang? Saya nggak enak sama Mbaknya. Tapi anehnya kalau habis maghrib basi Mbak. Gitu. Ya nggak tahu saya juga ya, karena saya masaknya benar, nasinya juga benar. Terus ya kan tadi pas ditaruh di Mas, dipegang sama Mas kan benar semua. Chickennya juga nggak basi, masih panas lagi, terus nasinya juga masih panas kan. Ya gitu Mbak, nggak tahu saya juga aneh gitu. Ya udahlah Mbak, lanjut aja nggak apa-apa gitu. Saya nyoba terus karena masih banyak konsumen yang masih pengen geprek Mbak gitu. Udah 2 bulan omset kita semakin nurun. Jadi saya juga bingung mau gaji kamu berapa Ed, ini omset udah turun gitu. Udah lanjutin aja, bismillah aja katanya. Ya udah bismillah, mumpung masih ada tabungan kata saya, yang investor tadi. Di situ nggak basi lagi ya? Basi Mang. Tetap basi. Masih basi. Jadi jedanya cuman berapa ya? 3 harian Mang, nggak basi itu. Setelah dia datang kembali lagi kerja, jeda 3 hari nggak basi. Nah setelah itu basi lagi. Aduh gimana nih Ed, basi lagi. Udah tanyakan sama Ustadz kamu kan pernah pesantren. Ya udah, nah saya itu langsung ke pondok dulu Mang Ai. Tadi kan yang diceritakan pertama kan itu kan saya pernah pesantren itu Mang Ai. Nah saya nanyakan
ke Ustadz saya bahwa saya ini lagi usaha nasi basi terus. Udah, kata Ustadz saya nyaraninnya gini Mang, nggak usah baca-baca wiridan atau apa. Ini kamu nyari di pasar cabai keriting Lombok Mang, yang merah itu, yang keriting. Nah, Lombok beli sekitar ya setengah kilo, terus di blender. Nah, terus kamu juga beli ini kendi. Nah, setelah saya udah belanja kendi, belanja tadi cabai keriting, nah, saran Ustadz saya taruh di ruangan dapur di pojok atau yang deket sama nasi gitu, kata Ustadz saya. Itu ya udah saya lakukan itu Mang, lakukan karena ya bagaimanapun demi usaha saya lancar gitu. Yang terpenting adalah saya nggak main dukun-dukun gitu Mang, ya sama Ustadz lah nyaranin biar nggak ini sirik gitu. Nah itu aja. Nah kata Ustadz saya gini, kalau misalkan cabai keriting itu yang dicampur dengan air surut, berarti memang kafe sampean ini lagi diganggu gitu. Tapi kalau memang cabai yang ditaruh di kendi itu nggak surut, berarti ya aman-aman saja. Kata saya, Pak Ustadz gimana amannya, orang udah kejadian temen saya udah di rumah sakit nasi basi terus. Ya udah coba aja, mungkin lagi diuji itu mah. Ya udah saya lakukan saran dari Pak Ustadz itu. Nah ditaruhlah kendi isinya cabai keriting itu Lombok, di bawah, pas di bawah ini kosmos kan ada meja meja di bawahnya kan biasanya itu tempat ini apa namanya, tempat peralatan piring-piring kotor, saya taruh di bawah. Nah 2 hari kemudian saya cek benar enggak nih, kata Pak Ustadz kalau surut memang ini gangguan asli dari gaib. Nah ternyata Mangai, setelah saya buka itu tinggal setengah Mangai, itunya apa namanya, airnya. Kata si Ustadz tadi, karena kalau bangsa-bangsa jin seperti itu kalau bau-bau busuk kayak cabai seperti itu jadi mengalihkan Mangai. Tadinya maunya ke nasi biar busuk, biar basi, nah mengalihnya ke cabai yang ada di kendi. Setelah kejadian itu saya langsung main lagi soan ke Ustadz saya. Ternyata benar Pak Ustadz, itu tinggal setengah lagi. Ya udah kalau kayak gitu kamu baca sebisa kamu aja lah, atau bismillah, atau yang pernah kamu amalin di pondok apalah, terserah. Ya udah saya baca dan saya mengundang teman-teman saya, teman-teman baca yasinan libur dulu satu hari baca yasinan biar suasananya adem lagi, biar nggak ada gangguan. Ternyata memang nggak ada ngaruhnya setelah ada saran dari Pak Ustadz, terus saya ngaji di ruangan kafe tersebut, tetap jualan lagi nasi itu masih basi masih basi. Kan jadi saya bingung. Ya bingung dalam artian gini, ini udah habis-habisan nih, artinya saya tombok terus, omset semakin nurun, saya nggak bisa gaji si Edi. Saya berhenti. Loh kok tiba-tiba berhenti? Saya takut kayak yang dulu lagi. Udahlah saya berhenti aja. 4 harinya kan, 4 hari setelah tadi
udah dibacain apa segala macem kan, itu 3 hari kan nggak basi. Nah setelah nggak dilakukan ada kendi apa, ternyata basi lagi. Disuruh belanja cabai keriting, itu kirain saya 1 hari udah nggak ada gangguan lagi. Ternyata setelah saya nggak ngelakuin itu, ternyata masih tetap ada terus. Jadi saya bingung waktu itu Mang, sambil merenung gitu, terus berpikiran nggak karuan, ini gimana ya, saya ngomongnya gimana, karena kan ini uang hasil daripada investor Mang. Saya bingung ngelaporinnya ke 2 teman tadi, gimana ya, nggak tahu Mang, nggak tahu sama sekali yang ngasih modal itu Mang. 2 itu nggak tahu kejadian apa ada gangguan-gangguan seperti itu. Nah kembali lagi Edi berhenti, izin sama saya, Her saya berhenti, tapi kata pade saya bilang kemarin ketemu, setelah kejadian ini saya dirawat pasti ada yang kecelakaan. Yang bener, jangan ini kamu ngaco ngomongnya. Ya itu imbasnya yang udah ngerjain kafe kamu, dan termasuk saya juga korban. Ada salah satu kafe di sekitaran saya itu ternyata ada yang ketabrak Mang. Itu suami istri serta anaknya pemilik kafe tersebut. Iya, salah satu yang ada di sekitar saya itu pemilik itu ada yang ketabrak gitu. Saya kaget, betul apa omongan Edi ini, katanya enggak pengen balas dendam, tapi ini kok ketabrak kata saya. Jadi saya semakin bingung Mang. Gimana usaha kalau kayak gini terus-terusan bisa jadi bangkrut, sedangkan ini modal dari teman-teman saya. Ya saya juga ikut modal Mang gitu. Cuman kan yang nggak enaknya ada uang atau ada modal dari teman saya, sambil ya jualan seperti biasanya meskipun sendirian. Kebetulan si Pardi keponakan saya itu ada di Surabaya Mang. Di Surabaya telepon, Nang ada di Surabaya enggak? Messi di Surabaya. Ya udah bantuin Mas di sini di Kediri gitu. Nah, 2 hari kemudian dia datang di kafe saya Mang. Dia bantuin keponakan saya itu. 1 minggu kemudian barulah itu di dapur pasti ada penampakan gede, tinggi, terus hitam, melotot. Nah, keesokan harinya dia sekitar jam 1-an, jam 1 udah mulai tutup beres-beres ya, beres-beres warung ditutup, tidur. Nah, saya itu mau nginep di teman saya yang ada di depan. Ada warung lagi yang usahanya sablon. Si keponakan saya si Pardi itu tidur sendirian. Jam 1 Mang, ada suara gelas
pecah, piring pecah. Pokoknya peralatan yang ada di dapur itu pecah. Dia lari langsung lari ke depan. Saya langsung bangun dong, ada teriakan waktu itu. Kenapa? Ini saya tadi baru aja tidur, udah ada hantu, terus kafe, gelas, piring, peralatan apa yang ada di dapur itu suara pecah. Tapi pas saya lihat nggak ada yang pecah. Udahlah, saya mau pulang aja gitu. Udah berapa hari di sini dihantuin, digangguin. Udah, kata saya, ini baru berapa bulan saya ngontrak di sini. Yang tadi udah keluar, ini mau keluar lagi. Saya sama siapa? Sedangkan waktu itu ya meskipun nggak serame yang kayak tadi bulan pertama bulan kedua, tapi kan mending ada pemasukan itu. Tapi gimana ya Mas, kata si Pardi itu, saya takut di sini. Kalau Mas tidur sama saya nggak apa-apa gitu. Kan Mas kan keseringan tidur di depan, saya ditinggal sendirian di kafe gitu. Ya udah, besok bareng sama-sama tidur di kafe gitu. Nah, anehnya ketika saya tidur di kafe nggak ada kejadian apa-apa, Mang. Yang dihantuin, yang digangguin itu semua yang bantuin di kafe saya. Saya ada terbenak di hati, kok kenapa saya nggak pernah ngeliat sebagai pemiliknya gitu. Dan dari beberapa kejadian seperti itu, akhirnya satu persatu barang-barang saya itu dijual. Dari mulai kulkas, meja, kursi, magicom, semuanya dijual. Ya, karena memang omsetnya dari 400.000 sampai ke 20.000. Saya udah pusing banget waktu itu. Udah mau gimana, udah pusing pokoknya. Sampai udah nangis saya setiap hari itu sama keponakan saya. Udahlah, daripada kayak gini, kita alihkan saja. Tadi kan barang-barang sudah dijual, kontrakan waktu itu tinggal 2 bulan lagi. Dialihkan, lumayan dapat uang, terus izin ke pemiliknya, ke rukonya Mang bahwa saya nggak kuat lagi ngontrak di sini, saya mau pulang aja. Jadi udah ketahuan yang ngirimnya itu tetangga kafe ya? Iya. Udah bisa dipastikan. Mereka gimana? Kafenya masih jalan? Udah nggak, Tutup juga? tutup juga. Tapi nggak ada yang meninggal di situ ya? Nggak ada, cuman Tabrakan aja? tabrakan aja. Kan habis tabrakan kan otomatis warungnya nggak buka-buka Mang. Jadi dari situ tutup, pulang kembali ke Indramayu? Iya Mang. Nggak diteruskan ya? Enggak. Uang investor gimana? Ya saya akhirnya ngomong secara baik-baik, jujur sama 2 investor tersebut. Bangkrut gitu? Bangkrut, dijualin. Sebelumnya pernah ngasih keuntungan nggak waktu jalan? Udah Mang, udah. Bulan pertama, bulan kedua udah Mang. Yang satu dan yang kedua itu udah. Jadi menikmatinya hanya berapa bulan itu? Sekitar 3 bulan aja 3 Mang. bulannya, kesananya hancur semua? Enggak, hancur semua. Karena udah nggak ngerasa, saya nggak kuat, udah habis-habisan, modal udah nggak ada, itu juga barang-barang udah dijual. Masih berani usaha kapok nggak? Kalau usaha seperti kuliner saya Trauma? trauma makanya sekarang jualan online aja. Lebih aman ya? Lebih aman. Dan nggak pakai modal orang? Hanya modal sendiri gitu. aja gitu ya. Baik Sobat Malam Mencekam, itulah kisah dari usaha ya, bisnis serba-serbi usaha
Iya. Jadi terkadang memang ada hal yang nyata dan tidak nyata rintangannya. Hati-hati, harus lebih teliti dan waspada lagi begitu ya. Ya. Terima kasih Mas Herdi Ya, sama-sama Bang dan Sobat Malam Mencekam. Insya Allah kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.